Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Doudi bintang 5, Alkemis Kaisar bintang 2. Gumam Yong Rui terkejut, dia tahu kali ini dia telah menyinggung dua orang yang kuat. Ini bukan tempat di mana kamu bisa menjadi liar, teriak Agus, penjaga toko, menatap marah pada Xingle. Lancang, apa kamu tidak punya mata? Mengapa kamu tidak segera menyerahkan barang-barang yang disukai tuanku? Kata seorang di belakang Xingle dengan dingin berteriak. Kalian ingin membuat masalah, tetapi memilih tempat yang salah, kata Agus mendengus dingin. Apakah kalian berdua akan menyerahkannya secara pribadi ataukah kami yang akan menyelesaikannya? Kata seorang di belakang Xingle dengan marah. Diam, kata Xingle melirik dengan kejam ke pengawal di belakangnya, lalu menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Xiaoyan dan berkata, kami memiliki mata tetapi tidak mengenal besarnya gunung, tuan terimalah hadiah ini, kata Xingle dengan senyuman. Setelah berbicara, sebuah kartu muncul di tangannya lalu menyerahkannya pada Xiaoyan. Hanya kartu Doudi bintang 4 yang dapat digunakan, dan melihat nomor pada kartu, ada sebanyak 1 juta. Meskipun jumlah 1 juta tidak terlalu besar untuk Xiaoyan dan lainnya, tetapi dapat menggunakan 1 juta sesuka hati sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan di belakang Xingle ini cukup kuat. Bukankah 1 juta terlalu sedikit? Dan kamu juga tahu bahwa hal terpenting bagi seorang alkemis adalah uang, kata Wang Tua mengejek. Penjaga toko, aku akan menyerahkannya padamu, kata Xiaoyan juga memahami pikiran Wang Tua. Ya, tuan, kata Agus. Tunggu sebentar, alkemis yang terhormat, ini adalah bahan obat berharga yang disebut batu penghangat jiwa, memakainya untuk waktu yang lama dapat meningkatkan kekuatan jiwa pemakainya, saya pikir itu sangat cocok untuk alkemis sepertimu, kata Xingle. Baik kalau begitu lupakan saja masalah ini, kata Xiaoyan menerima kartu uang dan batu penghangat jiwa. Bajingan, pikir Xingle saat melihat Xiaoyan menerima kartu uang dan batu jiwa hangat, dia telah membeli batu penghangat jiwa ini setelah menghabiskan hampir 10 juta yuan. Karena sudah tidak ada masalah, saya harus pergi dulu, terima kasih, kata Xingle tersenyum, dan kemudian matanya bergerak sedikit, memberi isyarat agar rombongannya mengikuti. Orang itu tahu juga bagaimana cara menyenangkan orang lain, kata Xiaoyan tersenyum. Itu hanya sedikit pelajaran bagi orang bodoh, kata Wang Tua tersenyum. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan pergi dulu, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Jika teman muda masih membutuhkan bahan obat di masa depan, datang saja dan temukan aku di toko pil ini, namun kamu sebaiknya berhati-hati di jalan, mungkin mereka akan menyerangmu, kata Wang Tua. Terima kasih atas pengingatnya, Pak Tua, kata Xiaoyan tersenyum dan pergi dari tempat itu. Di sepanjang jalan, wajah Xingle nampak kusam, selidiki alkemis itu, aku ingin segera membuatnya membayarnya kembali. Kata Xingle pada rombongannya, Tuan, alkemis bintang 2 peringkat kaisar ini tidak mudah disinggung, jika kita ceroboh, kata salah satu rombongan dengan khawatir. Jangan khawatir, jika tidak ada kesalahan, aku akan mengirimnya ke neraka. Mengenai rumah pil itu, kamu tahu bagaimana melakukannya, kata Xingle. Yah, aku tahu, kata sosok itu segera melesat pergi. Bajingan, aku akan membiarkanmu bermain, aku akan mengambil bunga sanian dan batu penghangat jiwa kembali, kata Xingle menatap ke arah rumah pil dengan kejam. Di dalam kamar, nampak Xiaoyan menatap batu jiwa hangat yang baru saja dia dapatkan dari Xingle. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan di pintu kamar dan membukanya. Yueru, ada apa? Tanya Xiaoyan terkejut dan mempersilahkan Yueru masuk. Tidak ada yang salah, hanya saja kamu hilang sebelumnya, kata Yueru menghela napas lega melihat Xiaoyan baik-baik saja. Tenang saja, aku tidak apa-apa, kata Xiaoyan tersenyum. Apa yang terjadi padamu kemarin? Tanya Yueru ingin tahu. Tidak ada yang terjadi, kakak senior Mo Chen hanya membawaku ke Pak Wu Jiang untuk menjelaskan kekuatan jiwa, dan sekarang sudah teratasi, kata Xiaoyan. Yueru merenung sejenak sebelum mengangguk. Xiaoyan, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya, sepertinya tanda di dahiku selalu memancarkan kekuatan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, bisakah kamu melihatnya untukku? Kata Yueru menggigit bibirnya sedikit dengan wajah memerah. Itu adalah simbol warisanmu, kata Xiaoyan melihat simbol di dahi Yueru yang memancarkan cahaya redup dan douci perlahan mengalir di tubuhnya.
Bagaimanapun, rune misterius ini berasal dari peri bulan, dan tidak diragukan lagi adalah pertempuran abadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Dou Xian akan menjadi biasa saja, pikir Xiaoyan dengan hati-hati. Kekuatan ini tidak tersegel di tubuhku, hanya dengan bantuan buah bulan sabit, aku hanya bisa menerima warisan itu ketika kekuatanku mencapainya, kata Yueru. Level apa yang harus kamu capai? Tanya Xiaoyan penasaran. Setidaknya aku harus mencapai Dou di bintang 5, kata Yueru. Jangan khawatir, aku percaya bahwa pencapaian masa depanmu pasti akan lebih dari bintang 5 Dou di, kata Xiaoyan menghibur. Maukah kamu menemaniku ketika kekuatanku mencapai bintang 5 Dou di? Tanya Yueru menundukkan wajahnya dan berkata dengan lembut. Iya, kata Xiaoyan sedikit tersenyum. Itu tidak akan berubah selama 100 tahun kan? Tanya Yueru juga tersenyum. Ini ada beberapa pil obat untuk menenangkan pikiranmu, itu akan membuatmu segar kembali, kata Xiaoyan mengeluarkan botol pil dan memberikannya pada Yueru. Anggap saja ini sebagai hutangku padamu, aku akan membayarnya kembali di masa depan, kata Yueru tersenyum. Setelah mengobrol sebentar Yueru kembali ke kamarnya. Xiaoyan mengamati batu penghangat jiwa dan melihat bagian kecil di depannya. Batu pemanas jiwa ini seukuran telapak tangan dan bentuknya juga tidak beraturan, namun permukaannya memiliki lapisan kilau kristal. Pikir Xiaoyan perlahan meletakkan telapak tangannya di batu pemanas jiwa, dan menemukan cahaya yang sangat kecil menembus ke dalam tubuhnya dari batu pemanas jiwa menyebabkan kekuatan jiwanya pulih dengan cepat. Dengan penemuan yang mencengangkan ini, Xiaoyan juga cukup gembira. Benar saja, benua Dou Di memang banyak hal aneh. Di mana di benua ini bisa menemukan hal yang begitu baik, batu penghangat jiwa ini bagus, tetapi juga memiliki keterbatasan, karena mungkin sudah menjadi batu buangan dalam waktu 5 kali, kata Jinlong. Batu penghangat jiwa ini dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Setelah seseorang menyerap kekuatan jiwa di dalamnya, itu akan menjadi batu buangan, kata Jinlong. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar itu. Dia baru saja akan menyimpan batu jiwa itu ketika awan gas hitam muncul dan memenuhi ruangan. Sebelum Xiaoyan bisa bertindak, kabut hitam menyentuhnya, dan dirinya tiba-tiba muncul di tempat yang penuh kegelapan. Di mana ini? Seru Xiaoyan juga terkejut dengan sekelilingnya yang gelap. Ini sepertinya di dunia bawah tanah, kata Jinlong. Sesaat kemudian beberapa suara samar terdengar oleh Xiaoyan. Kekuatan jiwanya menyebar dan melihat tempat ini tampaknya merupakan dunia bawah tanah yang besar dengan lorong-lorong rumit yang membentang ke segala arah. Suara samar itu pun terdengar, saya tidak tahu mengapa pejabat atas menangkap begitu banyak orang, mereka mengatakan bahwa kumpulan orang sebelumnya masih belum cukup, dan mereka harus menangkap lebih banyak lagi. Tapi kali ini, saya telah mengambil begitu banyak orang, jadi saya takut menarik perhatian pejabat senior dari Suantian. Tapi ini bukan hal yang perlu kita khawatirkan, kali ini aku menemukan seseorang yang tinggal di kamar Tianzi. Mengapa kekuatan puncak Kaisar Dou bintang 3 juga tinggal di kamar Tianzi? Orang yang tinggal di kamar Tianzi setidaknya adalah kekuatan Kaisar Dou bintang 4, kata salah sosok bayangan hitam dengan suara menyeramkan. Itu sepertinya sekte iblis, kata Jinlong. Aura makhluk di dunia iblis itu cukup menakutkan, akan merepotkan begitu aura iblis masuk ke dalam tubuh, kata Jinlong. Xiaoyan mengangguk dan berbaring dengan tenang di ranjang batu. Bawa manusia ini ke sana. Setelah bayangan hitam selesai berbicara, beberapa sosok hitam lainnya segera muncul, dan membawa Xiaoyan ke ruang batu yang terang. Ada kolam dingin di ruang batu dengan banyak sosok manusia lainnya. Mengapa dia ada di sini juga? Pikir Xiaoyan dengan lembut diturunkan, dan terkejut saat melihat Mu Peng tak jauh di sampingnya. Mengapa kamu ada di sini? Sangat berbahaya berada di sini, kata Mu Peng yang suaranya dikirim ke Xiaoyan. Aku juga tidak tahu, tiba-tiba berada di sini, kata Xiaoyan. Tunggu sebentar, aku akan membawamu pergi, kata Mu Peng. Xiaoyan baru saja akan menjawab ketika beberapa sosok tiba-tiba muncul. Bagaimana persiapannya? Kata sosok hitam. Dengan orang-orang ini, ada total 100 orang, jadi seharusnya baik-baik saja, kata Hanci. Bayangan itu tinggal sebentar, lalu meninggalkan ruang batu. Sial, apa ini? Kata Xiaoyan datang ke pintu kamar batu, tetapi menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi tempat itu dan dia tidak bisa keluar. Lihat aku, Yin dan Yang dan 5 elemen, semuanya bersatu, kata Mu Peng mengucapkan beberapa mantra aneh, sementara segel di tangannya juga berubah.
Jangan khawatir, ini hanya sementara, kata Mupeng. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat itu, dia juga memiliki pemahaman baru tentang Mupeng, metode yang begitu kuat jelas sering berurusan dengan iblis. Setelah melakukan semua ini, Mupeng berjalan perlahan ke kolam dalam yang dingin dan melihat tempat itu dengan hati-hati. Tidakkah menurutmu ada yang aneh dengan kolam dingin ini? Kata Xiaoyan berdiri di tepi kolam. Mendengar ini, Mupeng menjadi tenang, dia mundur selangkah, dengan segel berubah di tangannya saat dia menyebutkan beberapa mantra. Yin dan Yang dan 5 elemen, alam semesta berubah, mata ajaib, buka, kata Mupeng. Segera 2 cahaya aneh keluar dari matanya dan langsung melesat ke kolam dingin yang sangat misterius. Menurut hasil penyelidikanku, aura iblis di dasar kolam ini sangat kuat, tampaknya ada beberapa iblis kuat yang tersembunyi. Ada mata air dingin di dasar kolam ini dengan jimat batu giok di mata air, dan tampaknya beberapa retakan telah terbentuk. Melihat penampilan itu, saya khawatir itu disebabkan oleh penekanan ini, mungkin karena waktu yang lama dan telah terkikis oleh energi iblis itu dan perlahan hancur, kata Mupeng. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia mendengar itu, dia juga mendeteksi situasi yang dikatakan Mupeng di bawah persepsi kekuatan jiwanya. Tetapi yang lebih penting, dia juga menemukan bahwa ada segel di mata air yin di dasar kolam, dan iblis di dalamnya tumbuh dengan kecepatannya mencengangkan. Mengapa kita tidak bergabung untuk menyelesaikannya? Kata Mupeng melihat Xiaoyan berdiri di tepi kolam yang dingin. Itu tidak terlalu bagus, kata Xiaoyan menolak. Bagaimanapun mereka berdua baru bertemu 2 kali, selain itu di kolam dingin banyak hal terlalu aneh. Sepertinya Mupeng ini sebenarnya ingin berurusan dengannya sendiri, dia mungkin bekerja sama dengan seseorang, pikir Xiaoyan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku dengan baik hati menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak ingin membunuh mereka. Jika mereka di kolam dingin ini melarikan diri, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita, kata Mupeng sedikit tidak senang. Xiaoyan baru saja akan menjawab ketika banyak sosok hitam berdiri tidak jauh dari mereka berdua. Jadi, apakah kamu berani mencoba? Kata Mupeng. Kalau begitu mari kita coba, jika ada yang salah, segera lari, kata Xiaoyan. Segel di tangan Mupeng berubah dan kemudian lapisan cahaya biru muncul di seluruh tubuhnya, sementara tangan kanannya mengepal dan pedang muncul di tangannya. Setelah itu tubuhnya bergerak di sekitar kolam yang dingin sambil mengayunkan pedang-pedang di tangan kanannya membuat gerakan seperti seorang penari. Xiaoyan memperhatikan dari samping dan tidak bisa menahan tawa, dia pikir orang ini sangat aneh, tapi dia juga melihat ada semburan cahaya yang muncul di tempat Mupeng berdiri saat kekuatan sedang berkumpul. Jinlong memiliki jejak pemikiran yang mendalam seolah dia memikirkan sesuatu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa masih ada orang di dunia ini yang menguasai menari yin dan yang, kata Jinlong. Menari yin dan yang, apa itu? Seru Xiaoyan terkejut, tidak heran jika Mupeng tidak takut dengan kelompok iblis, ternyata dia memiliki kemampuan, pikir Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.